بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومواله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kalian kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, pasrah kepada Allah azza wa jalla. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, kasih sayang, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin, Pak ya. Bagaimana kabarnya Pak semuanya? Alhamdulillah bi khair ya. Alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di bulan Rabiul Akhir, tepatnya tanggal 20 ya. Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Kurang lebih 4 bulan setengah lagi kita akan memasuki apa jemaah? Bulan Ramadan, begitu ya. Jadi para ulama salaf ini berdoa 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa agar Allah menyampaikan usianya sampai bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan para ulama salaf ini berdoa agar Allah menerima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, ya Allah sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Ramadan selesai mereka berdoa selama 6 bulan pula agar Allah menerima amal-amal ibadahnya yang telah dikerjakan di bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Materi untuk siang hari ini yaitu tentang qasiyatul qalbi wa mautiha, penyebab kerasnya hati dan matinya hati. Ini ya. Apa? Kerasnya hati dan matinya hati. Jadi hati itu ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada pula hati yang mati. Fana'udzubillah. Hati yang hidup itu yaqbalul mau'izah. Hati yang hidup itu menerima nasihat-nasihat kebaikan. Jadi kalau ada yang menyampaikan kebaikan ya, kemudian berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, orang ini akan menerima. Maka orang itu dikenal dengan hatinya apa? Hayy, hidup. Ada yang hatinya sakit, menerima nasihat namun kadang melanggar nasihat tersebut. Kadang terima, kadang tidak. Yang lebih ngeri apa? Qalbul mayyit, hati yang mati, gak nerima nasihat apapun itu. Ini jemaah, semoga hati kita itu hati yang hidup, yang ketika menerima nasihat kebaikan ya, akan menerima dan akan kembang dalam hati kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ketika menerima nasihat, hati itu terbagi 3 jemaah. Bahkan di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 74 Allah ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Tsumma qasat qulubukum. Kemudian ada hati-hati di antara kalian yang qasat, mengeras. Fahiyakal hijarah, yang hati itu bahkan mengalahkan kerasnya batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Na'udzubillah.
Ini kalau orang yang sudah keras seperti batu, Pak, na'udzubillah, nasihat apapun nggak mempan. Bahkan orang ini dalam sakarat saja nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'na'udzubillah. Penyebab kerasnya hati, salah satunya jamaah ada beberapa, ada 4. Yang pertama yaitu adalah bisababi aklil haram. Penyebab hati kita atau seseorang menjadi mati yaitu tidak peduli dengan apa yang ia makan. Apakah yang dia makan halal atau haram, nggak peduli. Maka orang yang tidak peduli akan makanannya, itu penyebab pertama dan yang paling utama, hati seseorang bisa mati, bisa sakit, bahkan hati itu bisa apa jemaah? Mati. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin." Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Itu agama Islam. Islam itu nggak ada abu-abu, Pak. Nggak ada apa, Pak? Abu-abu itu anak sekolah SMA ya. Ini kalau Islam nggak ada abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Halal-halal, haram jelas. Nah ini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Namun di antara halal dan haram itu ada perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak tahu apa itu perkara syubhat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fih, ala wa inna likulli malikin hima wa anna himallahi maharimahu. Sesungguhnya syubhat itu adalah sebagaimana pengembala mengembalakan dombanya, sapinya mendekati apa? Perbatasan. Kaki domba di kebun kita, Pak. Kaki unta di kebun kita. Tapi lidahnya bisa ke kebun tetangga. Dia makan tuh kebun kita banyak gitu ya, tapi lidahnya sesekali ngambil apa? Daun tetangga. Sesekali itulah yang dikenal dengan syubhat. Yang dia makan halal lebih banyak, namun tercampur perkara syubhat. Dan Rasul bersabda, faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang terbiasa dengan syubhat, maka orang ini terbiasa dalam perkara haram. Nah, ini jamaah. Kemudian Rasul melanjutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Hati-hati. Makanan itu nutrisinya akan mengalir ke dalam segumpal darah. Fa idza salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu baik, maka semua anggota tubuhnya pun akan baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah itu buruk, rusak, fasadal jasadu kulluh, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan rusak. Dan Rasul melanjutkan, ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal darah yang terpengaruh oleh makanan kita tidak lain adalah hati. Kalau hati makanan kita itu baik-baik, hati pun baik, Pak. Tapi kalau makanannya buruk-buruk, dia nggak peduli ini haram, ini halal, ini markup tender, ini ambil hak orang, ini gulul, memakai fasilitas yang bukan hak pribadi misalnya, biasa saja dia. Maka na'udzubillah, sesungguhnya segumpal daging itu kalau baik, anggota tubuhnya akan baik. Kalau segumpal darah itu buruk, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan apa? Buruk. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, hal ini adalah apa? Hati kita, jemaah. Sekali lagi ada kisah Rasulullah SAW bersama dua cucunya Hasan dan Husain sedang berjalan mendekati Baitul Mukminin, mendekati apa? Baitul Mal, tempat dikumpulkannya zakat kaum mukminin. Kemudian Husain radhiyallahu an menemukan apa?
kurma. Namanya anak kecil nemu langsung dimakan Pak ya. Nggak tahu punya siapa, namanya juga anak kecil, nemu permen, nemu apa, dimakan. Maka Nabi SAW bersabda, bakhin, muntahkan. Kemudian susah dimuntahkan. Kemudian Rasulullah memasukkan jarinya ke mulutnya, kemudian dikeluarkan. Ini jamaah, hati-hatinya baginda kita Muhammad SAW terhadap perkara apa? Syubhat. Pertanyaannya Pak, zakat itu kan udah tidak halal, tidak haram, karena bisa jadi yang makan punya hak, gitu Pak ya. Bukan milik orang lagi, milik Allah. Namun Nabi SAW berhati-hati. Siapa tahu zakat itu bukan untuk keluarga Nabi SAW, dan memang zakat diharamkan untuk keluarga Rasulullah SAW. Maka cucunya nemu, kemudian dimakan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk memuntahkannya. Bukan malah ngomong, nah itu ada permen tuh punya siapa ya, ambil aja, makan. Ini aneh ini orang tua ini. Nah, nemukan buah di pinggir jalan, ambil tuh, kayaknya jatuh tuh, makan saja. Ini syubhat jamaah. Tidak boleh jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang terbiasa syubhat, pasti dia akan membiasakan yang namanya haram. Namun orang yang berhati-hati dalam perkara syubhat, faqad istabro'a li dinihi wa 'irdihi, maka orang ini menjaga agama dan kehormatannya. Ini Pak, hati-hati banget dengan perkara hak orang lain. Jadi penyebab pertama hati seorang mukmin yang sebelumnya sehat bisa menjadi sakit, bahkan bisa menjadi mayit, yaitu tentang makanannya yang dia peroleh. Tentang makanan jemaah. Oleh sebab itu Nabi Adam alaihissalam ini gambaran bagi kita semuanya jemaah. Kenapa Nabi Adam dan Hawa alaihissalam diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Melanggar satu perintah Allah untuk tidak memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaa'ikati wa idh qulna adkhulu hadhil qaryah wa idh qulna adkhulul jannah fakula minha haitsuma syi'tu wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Al-Baqarah ayat 37, 36, 37. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk memasuki surga. Semua yang di surga halal. Semua yang di surga apa Pak? Halal. Makanannya, minumannya semuanya halal. Tapi ada satu buah atau satu pohon yang haram. Nah, tapi yang dilarang biasanya malah bikin apa Pak? Penasaran. Iya nggak Pak? Iya. Yang haram itu yang bikin penasaran jemaah. Iya nggak Pak? Misalnya bapak-bapak ngomong nih ke istri, mah jangan buka kotak ini, lemari yang ini nih, lemari yang lain dibuka. Nah, coba diuji, kira-kira gimana? Istri bakal penasaran ketika kita nggak ada. Ini dibuka, yang boleh dibuka. Tapi penasaran yang satu ini nggak boleh dibuka. Karena merasa nggak boleh dibuka, akhirnya saking penasarannya dibuka. Iya nggak Pak? Begitu juga Nabi Adam alaihissalam, semua makanan di surga halal, semua minuman di surga halal, kecuali pohon ini. Tapi yang dilarang ini yang bikin apa? Penasaran, pengen coba dan lain sebagainya jemaah. Akhirnya apa? Fa'akala minha, dimakan oleh Adam dan Hawa. Karena satu buah yang dimakan, yang buah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat Adam dan Hawa harus terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bahwasanya anak cucu Adam itu paling susah menghindari perkara haram yang dimakan. Salah satunya jemaah. Sudah tahu minuman di warung itu semuanya halal kecuali yang memabukkan. Iya nggak Pak? Tapi orang penasaran, ini udah pernah nyoba jus, sirup udah pernah, ini nih yang belum nih. Ini nih yang belum pernah. Akhirnya apa? Beli, coba.
Subhanallah. Jangan coba-coba perkara haram jemaah. Jangan coba-coba perkara haram. Karena siapa tahu satu perkara haram itu yang membuat kita yang belum masuk surga tambah terusir dari surga. Kita loh belum masuk surga. Nabi Adam udah masuk surga, Hawa sudah masuk surga, menikmati surga. Satu maksiat membuat mereka diusir dari surga. Bagaimana dengan kita? Surga aja belum tahu, dapat tiketnya aja belum tahu, belum udah diusir oleh Allah. Karena apa? Memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jemaah dengan perkara haram. Fa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala penyebab hati seorang mukmin bisa menjadi sakit, bahkan na'udzubillah hati itu bisa menjadi mayit, mati. Itu yang kedua adalah al-ma'siyah, jelas berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Mutaffifin, ya, juz 30, surat ke-73. Allah taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat 14-nya. Kalla bal. Di sini ada bacaan apa, Mas Novan? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Penting jemaah. Jadi kalau bapak-bapak masuk ke surat Al-Mutaffifin, surat ke-73 di ayat 14, ayat pertama, wailul lil mutaffifina alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Sampai ayat 14 nanti ada yang berbunyi kalla bal wana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bacaan apa jemaah? Mas Novan, bacaan apa? Prekes. Tahsinnya kurang ini. Bacaan apa Pak Haidir? Belum tahu. Coba dicek. Surat ke-73 ayat 14. Bacaan apa Mang Jejen? Wah, namanya apa? Saktatun. Hati-hati jemaah. Saktah ini cuman ada di Quran, cuman ada berapa tempat? 4 saja. Yang pertama Al-Mutaffifin, barusan ya, ayat 14. Kemudian surat apa lagi yang terkenal suratnya? Yasin, betul, ayat berapa? Ayat berapa? Cek ya, surah Yasin surah ke-36 ayat 51. Ayat 51. Apa bunyinya? Qalu man ba'athana min marqadina hadza ma'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, di sini ada kata-kata apa? Saktah, wajib berhenti tanpa mengambil nafas. Ini ada di surat apa lagi? Yang malam Jumat, Al-Kahfi ayat 1, ayat ke-1. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi hati-hati, saktah yang paling beda itu di surat Al-Kahfi. Ayat ke-1 mau ke ayat kedua. Kalau yang lain, misalnya nanti di surat Al-Qiyamah ayat 70, surat 75. Jadi saktah itu di 4 tempat sekali lagi ya. Yang pertama Al-Mutaffifin, Yasin, Al-Kahfi, Al-Qiyamah surat ke-75. Semuanya di tengah kata. Ada tulisan sin kecil atau saktatun. Tulisannya saktatun kecil. Tapi di Al-Kahfi di ayat pertama itu di akhir ayat. Maka untuk membacanya agar ini disebut saktah, di ayat pertamanya disambung ayat kedua dengan berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Iwaja itu ayat pertama, qayyima itu ayat kedua. Tapi kalau Bapak berhentinya iwaja, berhenti. Terus lanjut ayat kedua, qayyiman liyum, ini enggak saktah. Tapi saktah itu iwaja qayyima, baru qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Ini saktah jemaah.
Jadi kita masuk ke surat Al-Mutaffifin. Jadi saktah itu apa jemaah? Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Untuk apa faidahnya dalam bacaan Quran? Li tanbih wal ihtimam, untuk peringatan dan agar lebih konsentrasi atas ayat ini. Paham tidak maksudnya, Pak? Allah ini marah di ayat ini. Kalla, artinya apa? Jangan sekali-kali berbuat demikian. Bal, terus diem. Karena saktah. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, jangan sekali-kali berbuat demikian. Rana, baru dilanjutkan ayatnya. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap dosa itu akan menjadi rona. Rona itu apa, Pak? Warna hitam, noktah. Jadi rona, kalau rona bahasa Indonesia itu warna merah di bibir ya. Di pipi ini rona, merona ya. Kalau ini rona artinya apa? Noktatun sauda. Titik hitam di hati. Ala ma kanu yaksibun. Semua ini karena apa? Dosa-dosa mereka di dunia dulu, jemaah. Jadi hati itu ketika sekali bermaksiat akan ada noda hitam. Maksiat lagi noda hitam. Maksiat lagi noda hitam. Noda hitam, noda hitam. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan hatta sauda, sampai hati itu berwarna hitam pekat. Tapi kalau diperiksa ya tetap merah, Pak. Tapi di hadapan Allah hitam pekat. Karena saking banyaknya dosa, Rasulullah SAW menggambarkan kamathalil qub, hati itu seperti gelas. Kalau sudah penuh dosa, gelas itu terbalik, jemaah. Ketika gelas terbalik, wallahi nggak bisa menerima apapun, nggak menerima nasihat, kebaikan, ataupun apapun nggak bisa menerima lagi. Semua ini karena apa, jemaah? Dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau hati kita menerima nasihat, ini kan setiap Senin kita ada apa misalnya kajian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Jumat. Kemudian ada poster-poster, itu kan nasihat-nasihat isinya. Karena Nabi SAW bersabda ad-dinun nasihah, agama itu pokoknya adalah nasihat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hajju arafah, haji itu pokoknya adalah wukuf di Arafah. Begitu juga agama, ad-dinun nasihah, agama itu yang paling pokok adalah saling menasehati. Kalau punya teman cerewet suka ngomong, Pak, tapi ngomongnya ayo ke masjid, ayo baca Quran, waktunya pengajian, itu memang agama Allah Azza wa Jalla. Sebaik apapun agama antum, tapi nggak pernah nasihatin orang, wallahi sebagaimana orang haji nggak pernah ke Arafah, Pak, ditanya nggak ngerti Arafah. Nasihat, Pak, nasihat. Ad-dinu nasihah. Nabi SAW bersabda, agama itu pokoknya adalah nasihat ke teman kita, ke istri kita, ke saudara kita, ke kaum muslimin. Kemudian wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itu mah agama, jemaah. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nasihat. Makanya kalau di sosial media, Pak, kan kita punya sosial media semua. Dari Facebook, bahkan ada yang punya Twitter, ada yang punya IG, macam-macam ya. Ada yang punya WhatsApp. Tolong isinya itu apa, Pak? Berupa nasihat. Bukan lagi makan posting. Habis itu ghosting, itu kan. Di posting, tapi nggak ada nasihat. Padahal orang itu yang paling penting apa? Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat, Pak.
Wah, ada yang nge-WA, antum sok hebat bener, ngeri riba misalnya. Emang ente nggak pernah nabung ke bank misalnya? Ayo sholat, wah sok suci, subhanallah. Bahkan Nabi pun demikian jemaah. Nabi SAW itu sebelumnya itu ketika belum datang dakwah, Nabi itu dikenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur, fatanah, tabligh, amanah. Ya. Namun setelah Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimin di Jabal Qubais, kemudian mengatakan, ana Rasulullah, saya Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa ad'u ilallah, dan aku mengajak kalian kepada Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu baru orang ngomong, anta majnun, Muhammad ente gila, sahir, penyihir, kadzab, pendusta. Begitu juga antum sholat tapi nggak pernah ngajak orang, wah orang ini rajin, soleh, besok-besoknya antum ngomong, ayo bro ngaji, wah ente ini sok suci. Iya nggak Pak? Antum nih sok-sok hebat, masjid ini itu jamaah. Dan disitulah al jaza'u min jinsil amal. Dan Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang terbaik di antara kalian, kuntum khaira ummatin, kalian itu menjadi orang yang terbaik kalau mempunyai dua syarat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Kalau antum sholat doang, baca Quran doang, nggak pernah ngajak orang sholat, nggak pernah ngajak orang baca Quran, nggak pernah ngelarang orang untuk bermaksiat, antum belum yang terbaik jemaah. Belum jadi yang terbaik. Pengen jadi yang terbaik Pak, tapi harus menerima resiko, dibenci teman dan lain sebagainya, dikatakan sok suci, sok hebat, soleh dan lain sebagainya. Ini jemaah. Gimana? Berbuat baik masih ragu, ya bisikan setan jemaah. Harus kuat iman itu. Dengan dibuktikan kita berani nasihatin orang. Ya, itulah sebaik-baik manusia. Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat terbaik dengan dua syarat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah dari yang kemungkaran dan memerintah untuk kebaikan. Ini jemaah. Jadi yang kedua yang membuat hati seseorang bisa sakit, bahkan bisa menjadi mayit, ini adalah karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika maksiatnya sendirian. Udah Anda sampaikan, diulang-ulang hadis ini. Ada seseorang yang beramal seperti gunung Tihamah terbesar di Jazirah Arab, namun di hadapan Allah hanya seperti debu yang tertiup. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah, kabarkan kami agar kami tidak menjadi seperti mereka. Rasul menjawab, innahum mithlakum wa min jildikum. Mereka itu seperti kalian, rajin beribadah. Walakin idza khallu, tapi kalau sudah sendirian, intahaku maharimillah, dia berani bermaksiat kepada Allah. Maka amalan orang tersebut, sebesar apapun itu amalannya, hanya seperti debu yang tertiup angin. Coba hati-hati, dan itu mengeraskan hati kaum muslimin. Yang ketiga jemaah, adam tadabburil Quran. Orang ini tidak mau mempelajari Al-Quran. Otomatis orang ini hatinya akan menjadi apa jemaah? Keras. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Muhammad surat ke-47, ya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah terkunci? Jadi membaca Al-Quran itu Pak, membuat hati yang sebelumnya keras menjadi lembut, yang sebelumnya hatinya kasar menjadi baik, indah. Ini kuncinya Al-Quran jemaah.
Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi ihdal umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Karena doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ihdal umarain, maka Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati Umar. Setelah Allah doakan ini, hatinya udah sayang untuk kepada Rasulullah. Namun mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab masuk Islam, Umar pun marah, jemaah. Marah. Kemudian menghunuskan pedangnya mendatangi rumah adiknya yang masuk Islam. Ketika menghunuskan pedang di depan pintu, Umar mendengar adiknya baca apa? Quran. Coba buka Al-Quran surat ke-20 yang dibaca. Surat apa? Surat ke-20 surat apa jemaah? Surat apa surat ke-20? Toha. Allah Ta'ala berfirman, Toha berapa ayat? Syekh Novan 135. Allah Ta'ala berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ini jemaah. Namun Umar gak nunggu 135 ayat untuk jadi orang yang lemah lembut. Umar ini 5 ayat jemaah. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad bukan agar membuat engkau susah, menjadi berat. Ayat ketiga, tadhkiratan lima yakhsha, peringatan dari Allah bagi orang yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik pencipta langit dan bumi dan pencipta langit yang tinggi. Sampai ayat yang ke-9 jemaah, pedang mulai jatuh. Lemas Umar. Sampai ayat terakhir, ayat 9-nya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Seandainya engkau mengencangkan suaramu atau menyembunyikan suaramu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Dengan ayat yang cuman beberapa ayat yang didengar oleh Umar bin Khattab, pedang yang terhunus jatuh jemaah. Kemudian apa jemaah? Umar gak kuat jemaah. Beberapa ayat membuat Umar nangis jemaah. Dan beliau mengatakan bahwasanya wallahi ma hadza kalamul bashar. Demi Allah ini bukan ucapan manusia, in huwa illa wahyun min Allah. Kecuali ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Umar menjadi orang mendengarkan ayat bisa hatinya yang pengen membunuh adiknya sendiri, yang sebelumnya sangat membenci Rasulullah, menjadi berbalik jemaah, mencintai Rasulullah dan setelahnya masuk Islam. Kenapa jemaah? Penyebabnya jemaah, karena Umar bin Khattab syu'ara, beliau adalah penyair terhebat di Madinah, di Mekah. Jadi orang ini paham dengan apa bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Antum baca Quran yang dilewati ayat azab, ayat neraka, nggak nangis-nangis, kenapa jemaah? Nggak ngerti isinya bro, nggak pernah belajar bahasa Arab. Ini coba antum denger lagu apa kayak barat gitu ya, yang antum nggak paham bahasanya, orang nangis antum malah ketawa, apa nih? Karena nggak tahu artinya jemaah. Wallahi Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya
Lughatu ahlil jannah lughatul Quran wa huwa lughatul Arabiyyah. Penghuni surga itu bahasanya bahasa Arab, jemaah. Nanti di alam kubur antum ditanya 5 hal, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. Antum belajar bahasa Arab dulu. Wa man rabbuka apa ya artinya ya? Wa ma dinuka apa artinya? Wa ma kitabuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa ma kiblatuka. Belajar jemaah bahasa Arab, jemaah. Teman-teman, pelajari bahasa Arab. Bahkan Umar bin Khattab beliau berkata dalam atharnya, ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha nisfa dinakum. Pelajari bahasa Arab. Bahasa Arab itu separuh dari agama antum. Antum gak mungkin bangun tidur segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematian. Enggak. Dan hanya kembali kepada Allah. Antum pasti bunyi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya enggak, Pak? Antum sholat nggak mungkin Allah maha besar, ya nggak mungkin. Tapi Allahu Akbar. Sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi, nggak mungkin antum baca maha suci Allah yang maha tinggi, nggak mungkin, jemaah. Jadi Umar bin Khattab, jemaah, yang sebelumnya pengen membunuh anak adiknya, yang sangat membenci Rasulullah SAW, ketika membaca, mendengar, bukan membaca, mendengar suara dari adiknya, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pedang pun jatuh, jemaah. Dan beliau bersaksi, ini bukan ucapan manusia, ini benar-benar ucapan kalam Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, yang membuat Umar bersyahadat setelahnya, jemaah. Pertanyaan jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak ayat yang sudah kita baca, Mang Jejen, ya, teman-teman semuanya? Apakah hal itu membuat kita takut kepada Allah? Bertambah rasa cinta kita kepada Allah? Atau na'udzubillah, Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada suatu gunung yang begitu besar, la ra'aitahu, engkau akan melihat gunung ini khashi'an, tunduk, mutasaddian, hancur. Ya Allah, tunduk dan hancur. Kenapa? Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wa tilkal amtsalu nadribuha linnas, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Kenapa kita baca Quran nggak nangis, nggak membuat takut kepada Allah? Jangan-jangan yang pertama tadi, kita kebiasaan memakan yang haram. Jangan-jangan yang kedua, maksiat kita anggap biasa. Jangan-jangan yang ketiga, kita baca Quran tapi nggak tahu artinya, nggak ditadaburi, jemaah. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab, sekali lagi Umar yang diriwayatkan. Kenapa Umar? Itu yang diriwayatkan bukan Abu Bakar. Karena Allah Abu Bakar, jemaah, ini memang sifatnya penangis. Jadi oleh Rasulullah suruh ngimamin, nangis. Dipuji oleh Rasulullah, nangis. Karena Abu Bakar itu raqiqul qalbi, hatinya itu, kalau Abu Bakar itu lembut banget. Nah, kalau Umar ini badannya besar, kuat, macho gitu. Mungkin kalau kebacok juga nggak nangis beliau. Radhiyallahu anhu Umar. Suatu hari Umar bin Khattab ini kerjaannya kalau malam itu ngecek kaum muslimin di Madinah ketika menjadi khalifah. Suatu hari melewati suatu rumah, kemudian Umar ini terjatuh dari kudanya. Masya Allah, terjatuh dari kudanya. Dan diriwayatkan Umar ini kalau naik kuda, ya, yadnu rijalu ilal ard, kakinya itu nempel ke tanah. Saking besarnya Umar, kalau naik kuda itu kakinya nempel
ke tanah. Bukan kayak aneh naik motor Beat aja ngantung gitu kan. Ini kakinya Umar nyampe tanah. Dan ini bukan kuda Sumbawa, ini kuda Arab, Pak. Gede-gede kuda Arab itu. Itu saking gedenya Umar. Mungkin kalau di masjid kayak Pak Mursyid lah. Tapi lebih gede lagi. Lebih gede lagi Umar. Lebih gede lagi. Kuda aja nyampe. Ini Umar bin Khattab ketika melewati rumah kaum muslimin, ada ibu-ibu baca Quran jemaah. Ibu-ibu baca Quran. Umar tiba-tiba jatuh. Blek. Pingsan. Ketika siuman oleh ajudan, kan dia Amirul Mukminin, presiden. Ajudannya bingung kan. Siuman ditanya, "Ya Amirul Mukminin, atau engkau sakit, belum makan, atau apa wahai Umar?" Maka beliau mengatakan, "Sami'tu qira'atal." Saya barusan dengar ayatul azab. Ayat azab jemaah. Ayat apa? Azab. Itu ayat surat Maryam surah 19 ayat 71-72. Yang sudah Anda sampaikan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kalian pasti masuk neraka. Setiap kita pasti nyicipin neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini adalah keputusan Allah yang nggak bisa dirubah. Jadi Umar, saya pun masuk neraka. Kemudian Umar jatuh. Antum baca ini, ayat ini lewat-lewat aja. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti masuk neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah lagi. Nah ini jemaah. Dengar ayat ini Umar jatuh. Yang Umar ini orangnya sangat besar, sangat kuat. Nah, kita yang sakit-sakitan, yang badannya kecil, kurus misalnya, dengar ayat azab, baca ayat azab, malah ketawa ketiwi. Ya Rob, gimana jemaah? Ayat-ayat azab jemaah banyak sekali. Ya, terutama di juz 30 surah An-Naba sampai Anas ini ayat azab banyak banget. Wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'ala apa misalnya wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'ala nasi yastawfun wa idza kaluhum, terus wailul likulli humazat. Wail itu artinya celaka, neraka wail. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbalanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah inna 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ini ayat azab semua jemaah. Kalau Umar dengar ayat ini pingsan jemaah. Kalau kita yang dengar, kita yang baca, apakah bertambah ketakutan kita kepada Allah atau biasa saja jemaah? Semoga dengan mempelajari bahasa Arab, membaca Al-Quran, dengan membaca maknanya. Jadi Imam Ibnu Ahmad ditanya, "Ya Imam, tujizul Quran ahabbu ilaika?" Wa Imam, engkau menyelesaikan bacaan Quran lebih engkau sukai am yatadabburihi? Apakah engkau membacanya dengan tadabbur tapi enggak langsung selesai? Maka Imam Ahmad mengatakan, "Wallahi at-tadabbur ahabbu ilayya min unjizul Quran." Demi Allah, aku mempelajari isi Al-Quran, maknanya lebih aku cintai daripada menyelesaikan Al-Quran setelah baca nggak ngerti artinya. Paham jemaah? Ada yang ikut one day one juz, one day 5 juz, sehari 5 juz, sehari 1 juz, tapi setelah selesai Al-Quran nggak ngerti apa-apa. Sedikit-sedikit, asalkan kita ngerti, dipahami, baca. Kecuali antum udah ngerti artinya, langsung baca ngerti artinya, langsung baca ngerti artinya. Kalau belum, buka terjemah aja. Agar kita paham maknanya. Yang keempat, jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, hati seorang mukmin ada yang hidup, ada yang sakit, ada yang mati. Penyebab kematian hati yang keempat adalah qillatu dzikrillah. Sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kurang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 24,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang beriman itu tatma'innu qulubuhum, hatinya tenang. Hatinya tenang jemaah. Ala bidzikrillah, dan hanya mengingat Allah lah tatmainnul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Bukan ke bar, bukan ke diskotik, bukan ke kafe, bukan nongkrong, bukan jemaah, tapi dengan membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ke karaoke, bawa anak istri nyari ketenangan ke karaoke, wallahi nggak ada ketenangan. Antum parkir bayar, masuk bayar, mau nyanyi satu lagu bayar, ya nggak Pak? Keluar parkiran diminta bayaran, iya nggak? Berarti nggak ada ketenangan di situ. Pergi ke diskotik, ya Allah jemaah, ke masjid, dengerin taklim, ya. Pengingat qillatu dzikrillah, dikit mengingat Allah. Mengingat Allah itu dengan mendatangi majelis ilmu, ini mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharian kita dunia, makanya dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sehari 5 kali agar kita tetap ingat Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak ada sholat gimana Pak kira-kira? Wallahi, dunia yang bercokol di hati. Terus, yang sopir nyopir nggak sholat-sholat. Yang cleaning service nyapu terus nggak sholat-sholat. Mau jadi apa? Yang IT mantengin laptop sampai laptopnya bosan sama dia. Akhirnya laptopnya yang error, orangnya enggak. Ini padahal orang yang error jemaah. Ya. Ada kalanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kala sendirian. Ini jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima jemaah, qillatu ziyaratil kubur. Jarang mengunjungi saudara yang telah meninggal. Jadi ziarah kubur ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Tapi ziarahnya nggak khusus ke makam tertentu, mana aja. Kalau hati ini udah malas sholat, kan hatinya keras Pak. Dengerin taklim nggak masuk-masuk. Diajak untuk sholat kok males. Baca Quran males. Makanya orang Betawi Pak, kanan kirinya kuburan mulu. Belakang kuburan, depan kuburan, samping kuburan. Intinya agar ingat kematian dan agar hatinya lemah dan agar hatinya lembut. Bukan gitu. Malah di atas kuburan ada yang genjreng-genjreng. Nyanyi lah sekarang, ya. Organ tunggal di pinggir kuburan, subhanallah. Hajatan di pinggir kuburan. Ingat, udah nggak ada takut-takutnya lagi sama kuburan. Ini udah kelewatan ini Pak. Jadi engkong-engkong orang Betawi itu biar orang Betawi tambah takut kepada Allah. Iya. Lagi ke kebun, sebelahnya makam engkongnya, aduh udah mau sholat ini, engkongnya udah mati. Masjid dia. Sekarang di belakang kuburan, belakang rumah kebun ada kuburan, malah nyanyi di situ tiktok-tiktokan, kan sekarang rame. Gimana coba? Jadi ziarah kubur ketika hati itu lemah, keras, malas ibadah. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha." Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Kenapa jemaah? Yang pertama Nabi SAW bersabda, "Yariqul qalbi wa tadma'ul uyud wa tudakkirul akhirah." Jadi ziarah kubur itu ada 3. Yang pertama turiqul qalbi, membuat hati itu raqik, menjadi lembut. Kalau hati antum kasar, sholat susah, maka Rasul menganjurkan untuk apa? Man syahadata zanazatan falahu qirat. Barang siapa yang nyolati jenazah, dia dapat 1 qirat. Barang siapa mendatangi jenazah hatta yudfan, sampai dikubur, falahu qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Para sahabat bertanya, wa mal qirat ya Rasul? Apa itu qirat wahai Rasul? Asgharuhuma mithla jabalil Uhud. 1 qirat itu paling kecil sebesar gunung Uhud. Artinya apa? Rasul menganjurkan kita kalau ada yang meninggal kita ikut sholatin, ikut dimakamkan. Agar apa? Yang pertama turiqul qalbi, membuat hati yang sebelumnya duniawi menjadi lembut,
mengingat akhirat. Perbanyak mendatangi apa? Teman kita yang baru meninggal datang, ya Allah kemarin masih bareng, kemarin masih lebaran bareng, nyopir bareng, gitu kan, di proyek bareng, sekarang dia sudah nggak ada. Masa aneh masih nggak sholat kan gitu? Masa aneh masih belum bayar zakat, belum sedekah, belum niat haji dan umroh, belum dapat kuota haji? Cepet-cepet pak, daftar sekarang 30 tahun baru berangkat soalnya. Jangan nunggu-nunggu lama. Ini jawaban maka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadma'ul ain. Jadi ziarah kubur itu membuat mata yang tidak pernah nangis jadi nangis. Ini jemaah. Jadi Nabi SAW ketika ke Baqi, ya, Rasul itu setiap sholat, setelah sholat itu ke Baqi dulu, doa ke ahlil Baqi. Kemudian Rasulullah nangis. Jemaah. Kemudian Rasul bersabda di surat Thaha surah 50, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan, wa minha nu'idukum, dan dari tanah kalian akan dikembalikan, wa fiha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kalian akan dikeluarkan lagi nanti di yaumil qiyamah. Ini Rasul nangis, limithli hadza fasta'iddu, untuk inilah kalian persiapkan. Masuk ke liang lahat ini loh amal-amal yang harus kita siapkan. Wallahi perkara dunia udah kita prediksi, tahun ini begini, tahun besok begitu, tahun ini begitu, 5 tahun ke depan deposito sekian. Ya Rob, terperinci, teliti. Kalau masalah dunia, akhirat kalau antum mati dadakan kira-kira gimana? Allah terima belum puasa kita, salat kita, ampuni tidak dari Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah. Yang ketiga, ziarah kubur itu apa? Wa tudzakirukumul akhirah, membuat seseorang menjadi ingat kepada akhirat. Ini jawaban maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu bisa menjadi mati ketika melakukan 5 hal. Yang pertama, memakan perkara haram. Yang kedua, berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tidak sering membaca Al-Quran dan tidak mentadaburi Al-Quran. Yang keempat, tidak banyak berzikir kepada Allah. Yang kelima, jarang ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin, bukan harus kuburan wali dan lain sebagainya, ya, siapapun makamnya, itu jemaah dianjurkan oleh Nabi untuk menziarahinya. Dan yang dianjurkan ketika ziarah adalah mendoakan ahli kubur, bukan minta doa dari ahli kubur, apalagi wasilah, bukan jemaah. Tapi kita doain yang dikubur itu sudah tidak bisa beramal, tinggal hisab, tinggal azab, kita doakan ahli kubur itu jemaah. Ini jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengajarkan doa dari Ummu Salamah radhiyallahu an. Kita baca bareng-bareng, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku agar selalu dalam agamamu. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita hati yang lembut. Dan Nabi SAW berfirman, Allah Ta'ala berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, jabatan, anak keturunan, illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari dosa dan maksiat. Dan dengan menghindari 5 hal ini, semoga hati kita menjadi hati yang hidup, hati yang selamat, yang hati ini dan orangnya mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Barakallahu li wa lakum, aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.